Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan, menyambung lagi Mbak Mika mengenai liburan dan lebaran. Ini kan kemudian pada saat liburan mungkin kalau di liburan biasa kan kita tidak mengeluarkan angpau ataupun mungkin biaya transportasi mudiknya tidak akan membengkak karena misalnya kalau dari darat kan ada kemacetan panjang ataupun tiket pesawat kan kadang-kadang ada kenaikan seperti itu. Ini bagaimana? Memang untuk bisa mensiasati supaya pengeluaran tidak membengkak, terutama karena hari Lebaran tahun ini berbarengan dengan liburan sekolah, ya. Beberapa tips cara-cara penghematan memang sebaiknya dilakukan, ya. Misalnya tadi sudah sempat di awal diperlihatkan bahwa orang ternyata sudah booking tiket jauh-jauh hari dengan menggunakan berbagai promo. Itu salah satu trik penghematan. Cara yang lain juga bisa dengan patungan, ya. Jadi bukan kita dan keluarga kita sendiri yang berangkat, tetapi mungkin bersama saudara-saudara yang lain, gitu. Sehingga bisa jadi mobil sewa satu, ya, tetapi bayarnya patungan, bensin juga bayarnya patungan, itu akan jauh lebih menghemat, ya. Kemudian selama beraktivitas di sana pun juga berbarengan bersama-sama, gitu. Jadi nggak sendiri-sendiri, ya. Nah, patungannya itu bisa dari mulai makanannya sampai penginapannya, gitu. Nah, itu bisa sangat menghemat, gitu. Maklumlah kalau beli kita bayar lebih banyak, tentunya apalagi lebih banyak dapat diskonnya. Oke, ini mengenai THR, apakah kemudian salah atau tidak jika memang dihabiskan semuanya untuk kebutuhan pada saat Lebaran, termasuk di dalamnya adalah liburan? Apakah perlu juga pos sebetulnya untuk investasi misalnya? Sebenarnya pada bulan biasa, jadi dalam setahun itu kan kita terima gaji 12 kali, ya. THR itu disebut gaji ke-13, gitu. Nah, pada bulan biasa, setiap bulan jadi 12 kali dalam setahun sudah ada pos tabungan di situ. THR memang diperuntukkan untuk pengeluaran ekstra, tetapi dalam perencanaan keuangan sangat disarankan ketika kita memiliki uang lebih, potong 10%, 5% untuk nambahin tabungan kita. Jadi secara psikologis, wah, uangnya berasa nggak cuma numpang lewat aja, gitu. Oke, ini kalau misalnya kita lihat juga kembali ke THR ini untuk pos mudik ini sendiri, pos Lebaran sendiri, kadang-kadang kan kita memang tidak bisa mengendalikan, ya Mbak. Terlebih nanti ada juga pos untuk misalnya pesta diskon besar-besaran yang juga menggiurkan, gitu. Ini komitmennya seperti apa sih agar kita kemudian tetap melihat daftar prioritasnya? Apa saja kemudian yang harus dilakukan? Daftar prioritas anggaran bisa-bisa aja dibuat, gitu, ya. Tetapi kalau kita terlalu sering juga datang ke midnight sale pasti jebol juga. Sehingga frekuensi kita harus paham terlebih dahulu di mana kita itu termotivasi mau berbelanja. Nah, kalau kita sudah ketahui kapan kita rasanya keinginan mau belanja impulsif itu keluar, kita hindari kegiatan-kegiatan itu atau dikurangi frekuensinya. Misalnya nonton TV-nya ada iklan, ya, banyak promo, ya, apalagi pas mau sahur itu, ya, banyak promo. Kemudian online juga, ya. Ini kebutuhan keinginan jadi blur deh, ya, kayaknya kalau di masa-masa seperti ini. Karena harganya jadi murah sekali, gitu, ya. Jadi murah sekali, biasanya mungkin belinya 100.000, kan ini cuma 50.000, akhirnya beli, ya. Makanan, apalagi kalau misalnya pengeluaran yang cukup besar, yang juga yang paling besar, gitu, ya, dalam perayaan hari Lebaran ini umumnya adalah pos makanan. Pos makanan. Jadi kepengen beli macam-macam untuk makanan suguhan. Nah, itu biasanya bikin jebol anggaran. Tapi mana sih, Mbak, yang lebih bijak? Apakah kita kemudian lebih memperbesar pos misalnya tadi untuk makanan? Apakah untuk kemudian fashion karena ini Lebaran seperti itu? Atau justru sifatnya yang lebih rekreasi? Mana kemudian yang seharusnya yang lebih diperbesar ataupun fiskalnya mungkin agak diperlonggar seperti itu? Pos amal yang diperbesar. Pos amal jelas. Pos amal menurut saya yang diperbesar karena dalam keyakinan kaum muslim, ya, bulan Ramadan, bulan juga Idul Fitri adalah di mana semua amal itu dilipat gandakan, gitu. Nah, namun faktanya masyarakat, ya, berlebaran itu ya pesta tadi, sehingga mana yang diperbesar? Pakaian, makanan, rekreasi. Boleh-boleh saja dilakukan, gitu, ya. Tetapi tidak boleh keluar dari, tidak boleh lebih besar daripada THR yang diterima. Oke, tapi itu untuk menjaga orang untuk berkomitmen terhadap prioritasnya. Ini bagaimana sih, Mbak? Karena itu kan kadang-kadang membuat kita pada saat melihat barang misalnya tergoda, pada saat melihat paket tur yang menawarkan harga yang menggiurkan juga tergoda seperti itu. Komitmennya tuh bagaimana menjaganya, gitu, Mbak? Agar kemudian tadi dikatakan
pasca Lebaran tidak ada masalah keuangan, apalagi kemudian harus berutang lewat kartu kredit, kan itu sangat tidak boleh sekali seperti itu ya. Kalau saya pribadi ya biasanya kompakan sama pasangan, sama suami, kompakan sama anak-anak gitu. Jadi bukannya saya tidak boleh, kamu tidak boleh belanja, tidak boleh terutama untuk anak-anak gitu ya. Boleh belanja sebesar segini, ini budgetnya kamu gitu. Nah itu semuanya sudah jadi untuk ayah sekian, adik sekian, kakak sekian, semua masing-masing sudah punya jatah. Begitu diberi kekuasaan terhadap uangnya sendiri, ternyata secara psikologis mereka jadi lebih hemat gitu. Dibandingkan kalau saya jadi polisi gitu, ini nggak boleh itu nggak boleh gitu, ya itu malah nanti membuat kita merasa ada rasa bersalah gitu. Akhirnya mau nggak mau jadi keluar duit. Oke, Mbak Mika, kita akan menyambung di segmen terakhir, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.